Halo pemirsa Akhir Lusono Channel. Saat ini saya berada di Jalan Kaliurang KM 11. Sesaat lagi saya dan Pak Slamet akan mencoba ke Kaliurang. Artinya di masa pandemi COVID-19 ini, apakah Kaliurang sudah buka untuk umum atau masih tutup? Kita akan mencoba mengekspos beberapa view yang ada di sana, di beberapa titik yang ada di Kaliurang kalau sudah buka. Kalau belum buka juga kita akan mencoba masuk ke dalam ke arena Kaliurangnya. Begitu dulu ya. Terima kasih, kita mudah-mudahan bisa berjumpa. Kita akan jalan ke Kaliurang. Iya pemirsa, kami menuju ke Kaliurang dengan mengendarai sepeda motor roda 2. Dan saat ini sudah sampai di Jalan Kaliurang KM 22. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Situasi jalanan masih cukup lengang. Artinya tidak begitu padat para wisatawan yang menuju ke Kaliurang. Cuma tidak tahu nanti kalau sudah sampai Kaliurangnya ya. Ini pemandangan di sisi kanan kiri menuju Kaliurang. Udara sudah lumayan dingin ya. Nah, kita sudah mulai melihat pintu masuk ke Kaliurang. Itu pintu masuknya. Mudah-mudahan buka begitu. Atau kalaupun toh belum buka, kita akan mencoba masuk TPR ya. TPR Kaliurang. Sepertinya motor masih melaju begitu. Jadi belum ada TPR apa ya? Coba kita lihat nanti lagi. Oh, sudah. Ini sudah ada penjagaan. Oleh karena itu kita ikuti. Nah, ini TPR atau pintu masuk masuk ke Kaliurang. Kita akan mencoba masuk, dan alhamdulillah di masa COVID ini Kaliurang sudah buka. Oleh karena itu kepada para pengunjung silahkan untuk menuju objek wisata Kaliurang yang sudah mulai buka. Monggo Pak. Nah, ini kita sudah masuk, sehingga sudah secara resmi sekarang ternyata sudah mulai buka. Walaupun di sisi kanan kiri ini ada apa ya, tulisan untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, begitu kita masuk, nanti berjumpa kembali di wahana wisatanya atau objek wisatanya. Terima kasih. Ya baik pemirsa, saat ini saya bersama Pak Slamet sudah hampir sampai di Tugu Kaliurang sebagai simbol kita masuk ke Kaliurang gitu ya. Oh ya, perlu juga kami informasikan bahwasannya tadi retribusinya itu cukup murah, sangat murah, Rp4.000 ya per orang, ya, per orang Rp4.000. Baik, ini kita lihat sekarang itu tugu gudangnya, jadi sebagai simbol tempat wisata Kaliurang.
Oke, kita akan pelan-pelan menuju ke sana. Sana Pak, sana Pak. Ya, itu simbol udangnya luar biasa besar. Baik, kita akan ke sana Pak. Ya. Kita akan menuju objek wisata yang pertama. Ya. Maksudnya ke apa ya istilahnya, objek yang pertama itu nanti biasanya untuk apa ya, masuk para wisatawan pertama kali didatangi itu namanya apa, nanti kita lihat. Agak lupa saya, walaupun yang nggak sering tapi beberapa kali masuk. Nah, itu pemandangannya luar biasa. Jadi banyak pohon-pohonan yang bisa kita saksikan. Juga berbagai macam penginapan ya. Itu di kanan kiri sepanjang jalan ini banyak penginapan. Ini ada penginapan juga. Dan ini juga homestay. Nah, homestay. Kemudian ya, pemirsa Akhir Kusono Channel, saat ini saya sudah sampai di Taman Kaliurang. Jadi tempat wisata pertama yang nanti akan saya kunjungi, gitu ya. Dan Taman Kaliurang saat ini di belakang sana, tamannya itu biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu banyak sekali pengunjung dan biasanya keluarga yang masuk ya. Tapi suasana pada kesempatan kali ini mungkin belum begitu sibuk atau banyak pengunjung, dan bisa disaksikan mungkin di kanan kiri saya ini banyak sekali banyak sekali para penjual gitu ya, yang menjajakan jualannya, mulai dari wedang ronde, kemudian ada juga camilan-camilan khas Kaliurang, ada bakso, ada jadah tempe. Tapi itu masuknya di samping kiri, pintu masuknya itu di syuting sekarang baru. Dan untuk masuk ke Taman Kaliurang di belakang sana memang sepertinya ada retribusi lagi. Ditulis di sana biaya masuknya adalah Rp8.000. Jadi sudah dipampang. Jadi kita masuk ke wisata Kaliurang di TPR tadi kita bayar Rp4.000 per orang. Sementara kita masuk di Taman Wisata Kaliurang ini ada biaya masuk Rp8.000 ya per orang. Saya kira cukup murah untuk kita bisa berwisata di Taman Kaliurang ini dengan harga Rp8.000. Oke, mudah-mudahan kondisi wisata di Kaliurang segera bangkit dan pulih di saat pandemi COVID, tapi kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru atau AKB ya. Mudah-mudahan segera pulih dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik, mungkin bisa dikelilingkan sana Pak. Di sana juga terlihat panorama yang cukup indah wisata Kaliurang. Ya,
pemirsa, mungkin itu dulu. Kita nanti akan menuju ke tempat yang lain. Ya, sampai jumpa. Matur nuwun. Ya, pemirsa Akhir Lusono Channel, saat ini saya berada di itu, kalau tulisannya objek wisata Nirmolo Kaliurang, Taman Nasional Gunung Merapi. Luar biasa. Walaupun kondisi atau posisinya saat ini di objek wisata Nirmolo ini masih tutup, tapi dari sisi pemandangan, dari sisi suasana alamnya sungguh luar biasa. Kita akan mencoba ke pintu masuknya objek wisata Nirmolo. Mari kita jalan untuk membuktikan kalau masih tutup ya objek wisatanya. Mari kita jalan, ikuti saya ya. Nah, tuh kita pelan-pelan sini. Ini kita akan merapat atau kita akan mendekat ke pintu masuk dari objek wisata Nirmolo ini. Tuh pintu masuknya. Oke, saya coba ke sana dengan maju ya. Ini masih tergembok ya, jadi masih tergembok, jadi masih dikunci, posisinya masih dikunci. Juga di sini ada spanduk ya, sini ada spanduk tulisannya Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tulisannya ditutup ya. Ditutup hingga batas yang belum bisa ditentukan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Jadi perlu kami informasikan para pemirsa Akhir Lusono Channel, kalaupun toh di TPR depan sana tadi sudah buka ya, tapi ternyata ada yang masih tutup. Kalau tadi di Taman Wisata Kaliurang atau Taman Kaliurang tadi sudah buka ya, sudah menerima kunjungan gitu, tapi kalau di ini di wisata alam Nirmolo ini masih posisi terkunci. Tapi sedikit banyak juga ada apa ya, wisatawan walaupun tidak bisa masuk. Dan sebenarnya kalau di dalam sana itu ada apa ya, di dalam ketika sudah masuk ke dalam itu ada penunjuk untuk masuk ke Gua Jepang, masuk ke Gua Jepang, kemudian masuk ke Bukit Pelawangan, kemudian kalau ke sisi kanan itu ada rumah pohon dan arena bermain atau area bermain, sehingga melalui Taman Wisata Nirmolo ini ketika sudah masuk ke dalam gitu bisa ke Gua Jepang, bisa ke Bukit Pelawangan, bisa ke rumah pohon dan area bermain. Jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa di-shot di sana, itu ada para pesepeda juga ya, 1-2 ada pesepeda yang apa yang ini saya kira pesepeda dari Jogja atau dari daerah mana begitu sampai kakek Kaliurang. Oke,
pemirsa Akhir Lusono Channel, kita sampai di sini dulu. Kita akan mencoba ke tempat wisata di komplek objek wisata Kaliurang ini selanjutnya. Kalau tadi kita sudah berkunjung ke Taman Wisata Kaliurang dan ke objek wisata alam Nirmolo ini. Sampai jumpa ya. Ya, mari pemirsa. Kita naik pemirsa. Ini masih naik. Jadi kita ke Gardu Pandang. Menara Pandang ya? Menara Pandang. Menara Pandang. Menara Pandang objek wisata Kaliurang. Mari. Ya pemirsa, saat ini saya ada di Menara Pandang objek wisata Kaliurang. Suasananya luar biasa, fresh, bernafas pun bisa fresh, dan luar biasa. Di sisi kanan kiri pemandangan alam yang sangat luar biasa, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah SWT yang luar biasa. Mungkin bisa merapat sini mas, samping sini ya. Kita akan melihat itu ada kabut ya, ada kabut yang menutupi puncak dari, ini bukan puncak Gunung Merapinya, tapi ini di lereng-lereng Merapinya. Saya kira ada bukit-bukit ya, ada ya anak gunung kecil gitu. Kebetulan Merapi ini tertutup kabut, sehingga pada kesempatan kali ini kita tidak bisa menyaksikan Merapi dari Menara Pandang ini. Dan perlu kami informasikan bahwasanya Menara Pandang ini secara lokasi begitu baru dilakukan penataan. Banyak sekali tadi kita saksikan para pekerja yang baru mengerjakan objek wisata ini untuk mungkin mempersiapkan diri setelah nanti masa pandemi COVID berakhir gitu ya. Jadi di sana sini masih banyak perbaikan. Mungkin di sana itu juga bisa kita lihat tuh baru diperbaiki ya, tuh perbaikan. Kemudian tadi di bawah juga iya, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, intinya bagi Anda yang ingin berkunjung ke objek wisata Kaliurang tidak akan mengecewakan, baik pemandangan, baik taman wisatanya atau taman bermainnya, dan lokasi-lokasi lain yang bisa dikunjungi. Oleh karena itu, silahkan mungkin bagi para penyuka wisata alam, baik dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa, tapi secara nasional memang mungkin sekali lagi belum buka secara resmi ya. Oleh karena itu, monggo nanti bisa pantau informasi-informasi wisata yang ada di Yogyakarta, begitu ya.
Ya, pemirsa Akhir Lusono Channel, saat ini saya berada di Pedukuhan Penting Sari, Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jadi tempat ini juga masih dekat dengan objek wisata Kaliurang dan objek wisata Penting Sari. Nah, tepatnya saat ini saya berada di rumahnya Ibu Rambatini. Beliau adalah satu-satunya yang masih juga eksis sebagai penjahit. Nah, penjahit bukan hanya pakaian-pakaian biasa, tapi yang lebih luar biasa itu pakaian sorjan. Jadi pakaian Jawa, gagrak ngayuk Yogyakarta, pakaian sorjan. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau berprofesi sebagai penjahit itu sudah sejak kurang lebih tahun 1974-1975. Sampai saat ini profesi itu masih tetap ditekuni. Luar biasa. Oke, kita akan segera masuk ke dalam pun Bu Rambatini. Ikuti saya. Baik, pemirsa Akhir Lusono Channel, saat ini saya berada di dalemipun atau di rumah dari Ibu Rambatini. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di samping saya Bu Rambatini. Iya, betul. Niki sugeng siang Bu, pripun? Sugeng siang ugi. Kabar saya, Pak. Ya, kabar saya sak dangunipun boten pinanggih nggih Bu nggih. Nggih. Pun watawis tunggal tahun pilih Ibu. Wonten apa, Pak? Kita dereng ngaten nggih. Dereng wonten. Nggih 8 sasinan lah. Oh, nggih. Nggih, saderengipun pandemi Covid menika nggih Bu. Nggih. Pripun Bu, Covid niki radi anu mboten Bu? Radi benten mboten? Nggih benten, Pak, nek pas Covid niku. Soale pelanggane niku dos penting ya, Pak nggih. Ana sing dadi ya ora di. Oh, ngaten. Terus nggih, lah terus napa? Ngendikane niku wonten sing bahan-bahan ten mriki to, Pak? Nggih. Sanjang, Mbak, digawe sok-sok wae. Oh, ngaten. Saiki ya ora mikir klambi. Oh, ngoten niku, Pak. dados tetep benten nggih Bu nggih. Ning anu Bu, nyun sewu mboten dheweki. Kanyatan mboten dheweki Covid-19 menika membawa dampak yang luar biasa khususnya pada seniman budayawan gitu Ibu ya. Kepada ya termasuk penjahit. Nah, pemirsa Akhir Lusono Channel, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Rambatini kaitannya dengan profesi beliau sebagai khususnya, walaupun profesi beliau banyak, dulu sebagai penyanyi juga, sebagai perias dan lain sebagainya, tapi khusus yang mau saya wawancarai adalah konsistensi beliau Bu Rambatini selaku penjahit baju sorjan atau baju Jawa. Ya, sorjan itu baju Jawa. Nah, Bu, Ya. mungkin bisa diceritakan sebenarnya profesi sebagai penjahit baju sorjan itu sudah berapa tahun dilakoni? Kalau tadi di awal, mohon maaf kalau salah dibenarkan, karena saat tadi sempat bincang-bincang dengan Bapak itu katanya ya sudah kira-kira tahun 75-74 gitu. Benar nggak Bu profesi penjahit di tahun itu, atau malah sebelumnya atau sesudahnya? Bener itu, Pak. Oh, bener ya? 74 itu sudah kira-kira berapa tahun ya? Itu belajar. Terus 40-an tahun. Iya, belajar terus lah. Dulu itu kan yo nek sak kula. Nggih. Niku nek wong desa ki yo belajare waktu itu sebatas mengiso ning pakem, ngoten to, Pak? Oh, niku ten pakem. Ibu tapi lahir di sini Ibu? Iya, di sini. Terus ten pakem lajeng sing bikak niku ndelalae yo anu dadi wong kuno ngoten lho Pak. Dadi tetep ana adat
baju sorjan itu sing resmi asli Mataraman. Oh nggih, yang asli Mataraman. Nggih. Cara menjahitnya juga cara kita melihat bahan. Makanya lurik itu lurik nggih. Oh, Kembangan nggih. Bu Rambatini, kathah-kathahipun sadangunipun menika ingkang njahitaken piyayi mligi pakem, mligi cangkringan napa wonten ingkang wonten Jogja, kepara malah Jawa Tengah, Jakarta lan sapanungggalipun? Menawi Jakarta mboten nggih Pak, paling tebih Paling tebih paling menika wonten pesenan rumiyin nika tahun pinten nggih lali kula. Nggih. Damel lurik niku Kelurahan Sambirejo, Bokoharjo. Oh, Bokoharjo. Nggih, Bokoharjo kagem badhe kagem damel napa niki Pak? Niki lho Pak. Nggih. Tanggalan. Oh, kalender. Nggih. Badhe kagem damel tanggalan. Tanggalan. Terus damel staf sedaya. Oh, nggih seragam. Terus menawi wonten Bokoharjonipun, Nggih. panggenan wisata nika Nggih. bapak-bapak singan nika lho Pak ngrawit. Ngrawit. Nggih sampun ping bola Bali. Oh, ngaten. Bokoharjo nggih. Nggih. Nek anu paling tebih. Oh, nek paraga celak-celak niki kathah nggih, celak-celak niki bangsa cangkringan, nggih. umbul harjo. Nggih. Ngaten kathah nggih Bu nggih. Niki bareng damel 30 sorjan niku ngelo mriki Pak. Ngelo turi. Oh, Pulau Watu Ngaler. Pulau Watu Ngaler nggih. Turi Sleman. Lah kau menawi anu Bu, MC ngaten kinten-kinten sampun Mas sinten mawon ingkang ndamel kan? Sampun kathah Pak. Kathah nggih. Nggih. Kathah. Wonten ingkang nyuwun nek sakniki lah wonten sorjan sing dimodifikasi Pak. Oh nggih, sorjan modifikasi. Nah, dadi badane kaya semi jas. Oh nggih. Sorjan. Wonten sing nyuwun wonten niku, tapi ya ana sing nyuwun asli Mataraman. Pakem ngaten nggih Bu. Pokoke asli Mataraman. Asli Mataraman. Lajeng anu Bu, bab nyuwun pangapunten, bentenipun sedasipun napa sih Bu? Antawisipun napa nggih? Sorjan damelanipun Ibu Nggih. kalian sorjan damelanipun penjahit sanes ngoten. Napa jadosipun sami napa pembedanipun napa? Ingkang benten banget niku nggih napa Bu? Janipun menawi surjan ngoten wis ana pakeme nggih Pak nggih. Nggih. Surjan niku asli ngono kae. Nggih. Wong kula ya nate ningali wonten pundi nika Cakra Siharto. Oh, Cakra Siharto. Nggih. Surjane ngoten nika, garapane ngono kae. Nggih. Dadi kula wis ngerti oh garapane kono semono, oh kono semono. Oh, ngaten. Saya berani di atasnya. Oh. Carane garap. Nggih. Terus napa? Menawi surjan modifikasi, nggih. menika kan surjanipun menika kan sing dawa ngloncar nika Pak. Nggih. Nika biasane nek piyayi dawa damel niku mesti mung 1 lembar langsung dilapisi. Menawi kula, menawi bahan cekap mesti 2 lembar. Oh. Sik daleme kula paringi lapisan ketiga. Oh, nggih. Anu Bu, menawi napa wonten paraga atau piyayi utawi MC ingkang badhe njahitaken dados anu nggih Bu, namung nembung pingine napa ngaten nggih Bu nggih. Mboten kedah pakem nggih Bu nggih. Mboten. Terus enten mboten ingkang beto conto piyambak Bu? Wonten Pak. Nggih. Beto conto saking dalem. Lha beto conto niku ngeten Pak. Soale damel surjan kok krae kaya koko. Oh nggih. Nggih. Terus damel surjan melih wonten pundi? Nggih. Krae ya cocok kaya surjan, tapi namung wonten sing beda kalih kula contone kaya surjane 1 lapis. Terus mboten dilapisi Vaseline wonten napa? Wonten mung nyanjangke le gawe kaya iki, Mbak, ora kaya iki. Oh, nggih. Wonten nggih Bu. Lajeng anu Bu, profesi minangka penjahit menika badhe dipun tekuni dugi kapan Bu? Pokoke sak kuwate napa ketoke iki aku wis sugih tak mandeg saiki napa terus pundi Bu? Nek niku wong kula ya hobi ya Pak ya. Oh, karena kenten kalian hobi ya nggih Bu. Nggih, hobi dadine ya ketoke ya sak kuwate. Sak kuwate Bu nggih. Nggih. Jadi pemirsa, Bu Rambatini ini akan apa ya istilahnya menjahit sampai nanti beliau
sakuate gitu. Karena apa? Ini didasari pada hobi beliau. Jadi bisa untuk hiburan juga ya Bu ya? Iya. Untuk menghibur diri juga ya Bu ya. Iya, Ibu Pak. ini piyambakan atau ada yang bantu Bu? Wonten ingkang bantu. Wonten. Ada yang bantu gitu. Nggih. Wonten ingkang bantu spesial surjan. Oh, alah, Wonten nggih. ingkang bantu spesial kebaya. Nggih. Wonten ingkang napa? Campuran. Nggih, nggih. Campuran niku padane blues. Spesial kemeja tuh. Oh, nggih, nggih. Soalnya menawi mboten di spesial ke Pak, mungkin ndak napa hasilnya mboten tek maksimal. Oh, ngaten. Nggih. Bu, menika lah napa nggih? Piyayi ingkang tasih nggegeki napa nggih dados penjahit Jawi gagrag Ngayogyakarta utawi Mataram ngaten lah ampun awis-awis. Lah menika Ibu Burambati ini menika kinten-kinten badhe marisaken dhateng Kang Putra mboten Bu? Kersanipun dados penjahit ya. Napa malah sampeyan itu sik dadi penjahit putrane Bu? Dereng. Oh, dereng. Lare kula setunggal. Oh, putra satu. Nggih, lare kula setunggal. Jahit saged. Nanging sakmenika nyambut damel wonten Kalimantan. Oh, alah. Jahit bisa, tapi sekarang bekerja di Kalimantan. Sebagai apa Bu? Guru Bu napa? Mboten. Wonten pertambangan. Oh, wonten pertambangan. Kakung Bu? Nggih. Oh, alah. Nggih. Niki bab Ibu berarti namung berduaan kalian bapak ya? Nggih. Oh, nggih. Terus anu Bu, menapa nggih? Menawi wonten tlatah Penting Sari, lajeng kelurahan menika kelurahan Umbulharjo nggih Bu. Menika sampun wonten penjahit ingkang kados Ibu mboten? Liripun jahit ugi surjan ngaten. Menawi penjahit-penjahit umum kados rasuan Bu, biasa sampun wonten. Nek sik surjan enten mboten Bu? Di Penting Sari. Wonten ing Penting Sari wonten. Oh, wonten Ibu nggih. Wonten rencang kula. Oh. Riyen pun Ibu kalian Ibu. Riyen kula. Oh, riyen Ibu. Rika ngewangi kula. Oh, ngaten. Terus sakniki Mati piyambak. Oh, sampun jam. Nggih. Ning nggih boten dereng kathah to, Bu? Maksudipun sing dados penjahit surjan atau Desa wonten mriki? desa mriki. Boten kathah Boten. Ibu. Mila kok kalau wau napa nggih? Nggih mbiyen kalian kalau wau niku kula rada kesupen dalemipun. Oh, nggih. Lajeng Burambati niku kono. Mila kok pun terkenal sanget. Dados tangot wonten tebih wonten pun mangertos nggih. Nggih, Bu, nyuwun pangapunten menawi mangke wonten piyayi sae menika wonten piyayi Yojo, piyayi Jawa Tengah, piyayi Indonesia napa saged malah ngamonco surene ngoten ingkang badhe njahitaken menawi kepareng Bu. Kinten-kinten ragate larang mboten to, Bu? Nek ragat niku Nggih. tergantung to, Pak. Oh, nggih. Padane wonten piyayi sing Mbak aku gaweke biasa wae. Biasa niku ya wis contone nek pakeme tetep pakem surjan, nanging namung mbokno ora fislin 3 lembar. 3 lembar. Oh. Terus ming 1 lembar dilapisi. Oh, Ngoten nggih. napa. Terus wonten menawi krah kan wonten isine M33. Oh. Sik sae, aniku mungkin namung fislin, ngoten niku lho Pak. M33 niku? M33 niku pengeras di dalam. Oh, pengeras di dalam. Ya. Nggih. Oh, nggih. Dados Dadi tergantung nggih. nyuwune. Padane nggih. Padane kaya niki wonten sing nyuwun Nggih. damel surjan bludru. Oh, nggih. Bludru lho Pak. Nggih. Oh. Bludru niku kan Oh, niki sajane nyuwun furing. Oh. Tapi kan mboten saged difuringi soalnya niki straight. Oh, nggih. Nah, mboten saged difuringi. Terus niki jahitane rada angel, dadak niki kan ana jiwit-jiwit ta, Pak? Nggih, Ini dadak mejet, dipejet ngeten saged dijahit. Oh. Pejet terus dijahit. Jenenge mboten selip Oh, nggih. mriki-mriki. Oh. Nah, ngeten iki modo awis. Nah, dadi ya tergantung. Tergantung dados anu nggih, Bu. Ingkang mbetenaken regi menika tergantung modelipun nggih. Model Ya, pakem asli napa pun modifikasi. Nggih. Bahanipun. Nggih, terus karo napa kelengkapane njaluk biasa napa njaluk rada Apik. Oh. Terserah sik. Nggih. Badhe ngersak. Ngersakaken. Nek niki surjan sekolahan niki Pak Amin. Pundi, Bu? Niki. Lajeng menawi surjan sekolahan ngaten nggih.
pesenipun kodian nggih Bu? Niki namung lare pikantuk saking sekolahan. Oh, tunggal nggih. Iki nembe bar dijahit dadi ini tesih. Iki tesih dereng rapi. Nggih, ning anu nggih Bu, nyuwun pangapunten menawi lare sekolah menpun jahitaken ngaten nggih. Jan pun apik tenan nggih, mboten tumbas wonten nuwun sewu ibaratipun tumbas wonten pasaran niku lak wonten Bu. Nek pasaran niku, nek pasaran niku lak yo aduh. Nggih. Ngelu Pak nek Ngelu le anu nggih. Aduh, ngelu. Wah, apik banget. Ini pemirsa salah satu karya beliau. Ya, ini belum jadi. Ini belum jadi. Agek bar dijahit to dadi niki urung alus. Niki para SMP napa SMA nih? SMA. Oh, mila kok ampun nadi lumayan gede. Nggih. Luar biasa Ibu. Bu, anu menawi anu Bu, menawi napa nggih? Suka dukanipun dados penjahit sorjan ngaten napa Bu? Senenge apa? Sedih nek pripun napa? Senenge. Nggih. Senenge niku jane asline sorjan. Nggih. Niku tidak banyak model. Oh Modelnya iya. sudah ditentukan. Iya. Kaya ngono kuwi. Iya. Terus tidak banyak apa ya model-model kaya blues Pak. Nek bluus ra ana ngene, ana ngono, ana ngene, ana ngono. Nggih. Terus dukane Nggih. nek pas duwe Kang Senan listrik mati ra iso apa-apa. Wow. Soale napa? Sok ana sing kerjaan berapa hari kudu dijukuk terus tapi ya terpaksa durung dadi kahanane lak nggih macem-macem to Pak. Sok golek bendange. Nggih. Ra ketung apa bendange iki jane akeh banget ten omah. Tapi ora iso pas ngoten ya aku ra wani. Nek isih iso mundur. Nggih. Timbangane ora pas, kangura tak blenjani. Oh, nggih. Timbangane ora pas, Nggih. kecewa. Nggih, Tapi nggih, tapi mundur. nek arep dienggo manten ngoten ya diusahakan bagaimanapun caranya rawani mundur. Nggih. Terus anu Bu, bilih wonten pesen dumateng generasi muda. Pesan pada generasi muda agar adalah yang mau melestarikan apa menjahit apa baju-baju tradisi, baju-baju adat atau baju-baju apa tinggalan nenek moyang tempo dulu gitu ya, seperti sorjan gitu. Terus membuat blangkon itu kan jarang juga Bu. Gimana pesannya Bu? Kalau membuat blangkon itu aku nggak tahu ya Pak ya. Oh ya. Tapi kalau sorjan, ya? kalau sorjan, kalau saya ya Nggih. untuk generasi muda, Ya. kalau bisa itu ya tolong belajar menjahit sorjan. Tapi bagaimanapun caranya dia mungkin generasi muda diusahakan bisa menjahit sorjan. Soalnya nopo? Pak Sri Sultan mawon ngagem sorjan. Awake dhewe di bawah naungan Pak Sri Sultan. Nggih. Anu kangge anu ugi Bu nglestantunaken napa nggih rasukan utawi kabudayan Jawa nggih Bu nggih. Nggih. Pramila kados Burambat ini menika sampun saged dipun wastani minangka penjaga budaya. Mliginipun rasukan sorjan. Ngaten. Bu Rambatini, mbok bilih tasih wonten bab ingkang badhe pun ngendikaken dhateng pamirsa menika. Kadose mboten Pak. Mboten nggih. Namung nggih. Kula nggadahi pengajeng-ajeng mugi-mugi kanthi wawancara menika. Nggih. Wawancara sederhana menika. Nggih, saestu. Saged nambah napa? Sing jahitke ten kula. Amin. Bu, wau wonten ngajeng sampun kula napa paringi napa nggih alamat. Nggih. Saged pun bangsuli melih Bu, alamatipun Bu Rambatini. Ya. Jadi silahkan bagi siapapun yang ingin menjahitkan sorjan khususnya, gitu, khususnya sorjan dan juga mungkin pakaian yang lainnya bisa menghubungi Ibu Rambatini. Alamatnya Bu Rambatini Penting Sari. itu Pedukuhan ya? Iya, Pedukuhan Penting Sari. RT 01 RW 19 Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Bisa lihat di Google Map enten nggih Bu nggih mboten? Belum ada Pak. Belum ada nggih. Tapi kalau Desa Penting Sarinya sudah ada nggih. Nah, nanti Paut Manggis sudah ada. Oh iya. Tapi nanti tanya di sekitar Desa Penting Sari, dalemipun Bu Rambatini sampun pirsa nggih Bu. Insyaallah sampun. Google Map banyak Pak. Google Map ya. banyak. Di sini ada
UD Wahyu Sejahtera di sini. Oh, dekat. Terus PAUD Manggis itu dekat. Besok di sini juga dikasih, Bu. Dibuatkan, nanti dibuatkan. Oh iya, besok penjelasan sampun. Siap. Oke, dibuatkan. Baik, pemirsa yang saya hormati dan tentunya Anda dimanapun berada, itulah perbincangan saya dengan Ibu Rahmat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan baju sorjan tidak punah di bumi Mataram, Ngayuk Yogyakarta, Hadiningrat. Semoga. Matur nuwun Bu, jempol Bu. Pemirsa Akhir Lusono Channel, saat ini saya menuju ke Pantai Samas, dan pintu masuk Pantai Samas itu nanti setelah sampai di dalam banyak pantai. Ada Pantai Baru, Kuwaru, dan sebagainya. Nah, nanti saya akan mencoba membaca puisi Jawa atau geguritan di masing-masing pantai itu. Ya, sembari mensosialisasikan geguritan di pinggir pantai lah, itu pokoknya. Nah, nanti juga akan saya tayangkan di kanal YouTube saya, Akhir Lusono Channel, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi pemirsa begitu. Nah, sekarang saya sudah mau mulai masuk ke Pantai Samasnya atau di TPR-nya. Mungkin di depan sana sudah terlihat pintu masuk TPR. Kita coba, ini kan masih di masa pandemi, apakah kemudian sudah buka atau belum. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Pantai Samas ini sudah buka atau belum, artinya apakah masih tutup gitu. Dan kira-kira kalau sudah buka nanti biaya masuknya atau kontribusi masuknya berapa, kita nanti akan saksikan. Pemirsa, ternyata juga cukup berjubel. Ini di depan sana itu bisa terlihat berapa mobil itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan punya saya. Walaupun punya saya bukan mobil tapi roda 4. Roda 4 bukan mobil tapi gerobak. Oke, kita akan mencoba masuk. Antri ternyata kita antri ini. Termasuk orang Samas itu pakai sepeda motor kok harus antri, Mbok. Nyalip harusnya. Nah, kita mau mengantri, kita masuk ke dalam nanti, dan saya akan membacakan puisi. Ya, nanti di masing-masing pintu masuk pantai itu saya akan mencoba membacakan satu puisi Jawa atau geguritan. Mudah-mudahan nanti bisa bisa sembari untuk mensosialisasikan sastra bahasa dan sastra Jawa, dalam hal ini geguritan. Mudah-mudahan bahasa Jawa tetap bisa lestari di bumi Mataram, Ngayuk, Yogyakarta, Hadiningrat, dan juga telatah Jawa Tengah atau Surakarta gitu ya, Jawa Timur. Karena dengan cara seperti ini kita atau saya mencoba untuk peduli terhadap bahasa dan sastra Jawa, biar justru tidak dikuasai oleh orang asing. Masa orang Belanda, orang Amerika, orang Suriname, orang Australia, orang Makau itu banyak yang menguasai bahasa Jawa, nanti kita sendiri malah tidak menguasai. Karena itu, nah ini sekarang udah persis di depan pintu masuk nih ya, dan TPR-nya ada di sisi kiri. Nanti akan kita coba berapa tiket masuknya. Tiket masuknya berapa, nah itu. Wih. Untuk orang Pak 30 Om.
Pinten, Pak? Dua nggih. Nggih, dua mawon nggih, Pak nggih. Wong Yojo ya, Pak? Siap. Nggih, nuwun nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Monggo. Nggih. Ya, ini kita sudah masuk ke Pantai Samasnya. Nah, ini dia sudah sampai nih Pantai Samasnya. Pemandangannya luar biasa juga. Ternyata Yogyakarta pun juga punya banyak pemandangan yang luar biasa. Dan sudah masuk tadi, kita ke dari TPR ya, tempat pemungutan retribusi. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita akan menuju ke pantai-pantai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa Akhir Lusono Channel, saya akan membacakan geguritan untuk lokasi yang sangat indah ini. Yaitu di sisi sana itu ada Pantai Pandansari. Judul geguritan yang akan saya bacakan, Nawala kanggo mitra. Mitraku, nakala ndak buka kaca ing Ariwarti, mak jlet rasa ing dadaku. Kadya kablegan watu sagunung, pawarta ing Ariwarti, rasa juwing ati, ngiris jiwit angrerujit rasa, ngrajang rasa kang nuwuhake panlangsan. Nawala kanggo mitra ndak puncalake, dimensinung mring kahanan aking, amarga tininggal dening tirta udan kang njalari garing. Telak kadyotan siniram banyu suwindu, mongko kang dumadi ora sakbaene. Pindhane tatu arang kranjang, merga udan kang ilang. Nawala kanggo mitra, kang isine nyuwun saking pandonga, melu cancut taliwondo, ngunjukake panuwunan ring Gusti kang hakarya loka. Dimen bisa bareng ndodhok lawang langit, hamemuji nyenyuwun kanthi ngunjukake donga. Mugia Allah Subhanahu wa Ta'ala kersa ngesokake banyu tumrap bumi. Bumi cengkar kang ageng lan garing sring, siniran lan bisa lega. Telo amrih teles satemah mingkem. Duh Gusti, nawala sampun kula uncalaken dumateng mitra kula. Mugi pandonga maewu-ewu mitra menika saged tinampa lan brol ambrol byuk ambyuk res sinuntak araning udan deres hanelesi bumi Nuswantara Indonesia kinasih menika. Terima kasih, matur nuwun. Nah, pemirsa Akhir Lusono Channel, saat ini saya akan membacakan geguritan untuk yang kedua kalinya. Ya. Geguritan ini judulnya adalah Wengi Kang Atis. Wengi Kang Atis itu artinya malam yang dingin. Malam yang dingin. Dan ini lokasi di depan pintu masuk ke pantai Gua Cemara. Oh, ini sana itu pintu masuk pantai Gua Cemara. Oke, segera akan saya bacakan geguritan atau puisi Jawa yang berjudul Wengi Kang Atis. Wengi Kang Atis, gurit iki minangka sulih wengi kang atis, lilakno dadi talining rasa,
sing ruket pindha lawe kang pinara, rasa kumlawe ing ati kiyi atis njekut anyep tintrim kongang nguntapake rasa sing dumeling lan manglung tansah manjing ing rasa pangrasa tanpa bisa swala mring kasunyatan wengi kang atis udan kang tumiba saka ngakasa hanelesi bantala hamimbuhi rasa kadya kajuwing kajiwit lan kebak rasa sing ora bisa kajarwakake kanthi ngegla wengi kang atis. Matur nuwun. Itulah satu geguritan yang baru saja saya bacakan. Mudah-mudahan dengan geguritan ini sekali lagi sastra dan bahasa Jawa bisa tetap lestari di bumi Indonesia, khususnya Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mungkin daerah-daerah yang masih menggunakan bahasa Jawa. Terima kasih. Matur nuwun. Pemirsa Akhir Lusono Channel, puisi berikutnya atau geguritan berikutnya akan saya baca. Judulnya adalah Maju Tanpa Bondo. Artinya apa? Maju berbekal semacam ya berbekal tidak menggunakan harta benda, gitu aja. Baik, segera akan saya baca. Maju tanpa bondo. Kendali kuwi seta ing werna. Mula asring ngunduh esem kecut. Swara sengak maido. Awit jaman wis kesurung ambyur ing kahanan ora sakbaene. Putih malah keronto amarga disiya. Ireng kepara malah dadi panguwasa. Ora lidok yen ireng malah sasap ing pabaratan. Putih krasa ungka-angkik lumaku dhewean ketoke. Kamangka putih mlaku dijampangi sing gawe getih. Lakune nurut dalan Siratal Mustaqim. Yen ireng mlaku ing dalan kang nerak wewaler, mula maju tanpa bondo ing jaman pandemi kaya-kaya teknologi dadi dewa. Apa ketemu nalar maju tanpa bolo meligine bondo. Ananging putih tetep mantep ing karep sumedya mbirat salwiring angkara. Pawitane ati kang gedhe sedulur kang akur antarane jaba lan jerone. Tangga teparo sing sayuk kang nyuwara pindhane kur holobes kontul baris rawe rantas malang tuntas Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Dadi baik pemirsa, itulah tadi satu geguritan yang saya bacakan, judulnya Maju Tanpa Bondo. Pemirsa, saya membacanya ini di pinggir pantai selatan menuju Pantai Baru, bisa kita lihat. Nah, di sana bisa kita lihat ada tagline-nya nih, Pantai Baru. Oke, saya close up tulisannya. Pantai Baru ya, saya close up. Nah, itu Pantai Baru. Saya lumayan jauh memang dari tulisan Pantai Baru.
Tapi nah itu terus pintu masuknya sana, sana, terus harusnya sana, ya ke sana terus. Baik, mudah-mudahan sekali lagi keguritan yang saya bacakan bisa bermanfaat. Matur nuwun. Ya, sembari klinong-klinong atau jalan-jalan daripada nganggur, lebih baik saya tak mudoroso saja. Mudoroso tentang apa ya? Tentang keberadaan atau eksistensi bahasa dan sastra Jawa saat ini di era milenial atau di era disrupsi atau di era 4.0. Di tengah serba cepat dan modernnya zaman, tampaknya bahasa Jawa itu pada posisi yang apa ya, kalau ditilik dari keistimewaan daerah Yogyakarta dan dengan adanya Danais, saya kira luar biasa, karena hampir di semua dinas kebudayaan kabupaten maupun kota dan juga dinas kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta itu kompetisi yang berkait dengan bahasa dan sastra Jawa luar biasa, jor-joran. Karena saya sendiri terlibat di beberapa kegiatan, khususnya menjadi dewan juri. Luar biasa, pembinaannya luar biasa, regenerasinya luar biasa, dan semua lini budaya khususnya yang berkait dengan bahasa sastra saya kira luar biasa. Ada lomba festival teater tradisi, ada wayang, ada festival Ngudoroso atau lomba Ngudoroso, itu apa, stand up komedi berbahasa Jawa atau sastra muni. Ini semuanya menggunakan media bahasa Jawa. Ada geguritan baik penulisan maupun pembacaan. Ada cerita cekak itu baik pembacaan maupun penulisan. Ada penulisan aksara Jawa. Ada kemudian mendongeng, dongeng, itu luar biasa. Oleh karena itu Ngudoroso atau nerasan saya pada kesempatan kali ini, saya kira Ngudoroso yang menggairahkan lah, yang penuh dengan harapan bahwasanya sastra Jawa, bahasa Jawa mudah-mudahan tetap akan bisa berkembang dan hidup di Jogja. Basa Jawa, basa yang sangat syarat makna. Basa Jawa, basa kang migunake basa Jawa kangge pirembagan saben dintenipun, kangge pasrawungan ing latah Ngayogyakarta. Mugi-mugi basa Jawa, sastra Jawa menika saestu saged gendera lan saged kumlebet ing bumi Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Nipun nggih, niku mawon nggih. Rasan-rasane niku riyen mawon. Sanes wekdal tentu saged dipun lajengaken malih. Ing pangajap basa Jawa tetap lestari, tetap lestantun ngantos dumugi tuntasing
bumi menika. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wes. Iya, baik pemirsa. Saat ini saya arahnya ke utara, arah ke utara dari Pantai Samas. Dan saat ini kami menuju pulang, jadi menuju ya pulang, pokoknya pulang gitu ya. Sudah beraktivitas tadi di seputaran Pantai Samas dengan membaca geguritan, beberapa geguritan, dan saatnya nanti geguritan itu akan kami rangkai untuk menjadi tayangan kanal YouTube Akhir Lusono Channel, biar menambah variasi dari isian atau konten YouTube kami yang sudah kami expose di kanal YouTube. Ada wawancara tokoh, ada wawancara dengan orang-orang yang mungkin terpinggirkan, orang-orang yang mungkin terlupakan. Sebagai contoh, untuk orang-orang yang terlupakan, terpinggirkan, itu mungkin veteran, ya, tokoh veteran yang usianya sudah hampir 100 tahun dan sampai saat ini masih sehat. Kemudian Ibu Suparni, orang yang sangat sepuh, usia 119 tahun tapi masih sehat walafiat. Dan juga saya kira tukang tensi yang hebat pernah kami wawancarai. Untuk tokoh-tokoh saya kira mulai dari Bupati, Rektor juga sudah kami wawancarai, anggota MPR sudah kami wawancarai. Nah, untuk membuat dinamis isian konten, kami mencoba juga berkunjung ke objek wisata yang di Kaliurang dan juga di Bantul gitu, di pantai. Dan juga kami wawancarai pembuat sorjan di sekitaran Kaliurang sana. Semua itu kami lakukan untuk membuat Anda para pemirsa bisa puas dan tentunya bisa menikmati sajian-sajian yang beragam. Kedepannya kami masih akan mencoba wawancara tentang human interest. Tunggu saja apa yang akan kami wawancarai. Bisa jadi penunggu kamar mayat di rumah sakit, menggali kubur, bisa juga menjaga palang kereta api. Palang itu palang apa ya namanya, penjagaan, pos penjagaan kereta api itu kan juga orang-orang yang perlu kita wawancarai dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami sekali lagi ini menuju pulang. Sudah sampai hampir di Pasar Bantul. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.